pertanyaan publik yang mengemuka sekarang, apakah Budiman Sujatmiko pada saat pindah dari PDIP lalu menyeberang ke kubu Prabowo, ini alasan ideologis atau alasan pragmatis semata? Sangat tidak fair kalau kemudian Budiman Sujatmiko mengatakan pilihan PDI Perjuangan terhadap Ganjar Pranowo itu keliru. Karena menurut saya Indonesia masih membutuhkan sosok populis yang mempunyai pemikiran strategis, dan itu ada di sosok seorang Ganjar Pranowo. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, hari ini saya membaca wawancara Budiman Sujatmiko, mantan politisi dari PDIP yang menyeberang ke kubu Prabowo dengan salah satu media online. Ada yang menarik di sini, bahwa seorang Budiman Sujatmiko mengatakan bahwa pilihan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terhadap Ganjar Pranowo dianggap keliru karena Ganjar menurut Budiman adalah sosok yang populis, sedangkan Indonesia sekarang menurut Budiman Sujatmiko membutuhkan kepemimpinan yang strategis, dan itu kata Budiman Sujatmiko ada di sosok Prabowo. Ini menarik sekali. Sebagai satu pendapat, diskursus di ruang publik sah-sah saja. Tapi manakala diucapkan oleh seorang Budiman Sujatmiko yang baru saja menyeberang ke kubu dalam tanda kutip lawan dari PDI Perjuangan, terkesan ini tidak objektif, sangat subjektif dan tidak fair. Memperbandingkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo ini sebetulnya seperti bumi dengan langit. Kalau kita bicara konteksnya adalah siapa sosok yang terbaik yang bisa meneruskan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir ini, kita bandingkan antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto mantan lawan Pak Jokowi selama 2 periode, 2014-2019, kalah. Lalu 2019 Pak Jokowi menarik Pak Prabowo dalam Kabinet Indonesia Maju jilid kedua dan menjadi Menteri Pertahanan. Pengalaman seorang Prabowo di birokrasi pemerintahan hanya Menteri Pertahanan. Pertanyaannya sekarang, apakah selama menjadi Menteri Pertahanan, Pak Prabowo sudah memikirkan strategi pertahanan sesuai dengan kebutuhan Indonesia dan situasi geopolitik, geostrategis secara global? Ini debatable, karena banyak hal yang dianggap kurang sesuai dengan strategi pertahanan yang ideal, yang seharusnya kita buat untuk kondisi yang sekarang. Seperti pembelian alutsista, banyak sekali cerita-cerita yang katanya itu top down dari Kementerian Pertahanan, tidak berdasarkan kebutuhan dari matra, baik darat, laut, dan udara. Sebagai contoh, pembelian pesawat tempur Mirage bekas dari Qatar. Ini menjadi debat yang luar biasa karena pesawat itu yang pertama pesawat lama, generasi lama, dan yang kedua tidak sesuai dengan kebutuhan matra udara Indonesia saat ini. Ini jadi debatable. Belum lagi pembelian-pembelian yang lain. Nah, bandingkan dengan seorang Ganjar Pranowo. Dia sudah meniti karir mulai dari legislatif, 2 periode menjadi anggota DPR. Kemudian 2 periode juga menjadi kepala daerah. Artinya sebetulnya pengalaman rekam jejak antara kedua orang ini untuk membahas tentang Indonesia sekarang dan di masa depan
ini jauh lebih komplit dimiliki oleh seorang Ganjar Pranowo. Jadi perbandingan antara Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko ini bisa menjadi debat di ruang publik yang terkesan memang sangat tidak objektif manakala disampaikan oleh seorang Budiman Sujatmiko. Nah, pertanyaan publik yang mengemuka sekarang, apakah Budiman Sujatmiko pada saat pindah dari PDIP lalu menyeberang ke kubu Prabowo, ini alasan ideologis atau alasan pragmatis semata? Mari kita simak. Kalau Budiman mengatakan berulang kali bahwa dia adalah pengagum ideologi Soekarno, ini sangat tidak nyambung dengan ideologi Prabowo dan keluarganya. Kita tahu ayah Prabowo adalah Sumitro Djoyohadikusumo yang pada saat pemerintahan Presiden Soekarno itu bertentangan, bahkan pernah melarikan diri dari Indonesia karena tidak sependapat dengan Soekarno. Secara ideologis berbeda. Bahkan orang tua dari Prabowo Subianto pernah bergabung di PRRI Permesta di Sumatera Barat. Jadi agak tidak nyambung. Nah, kalau dikatakan Pak Prabowo sekarang sudah berubah menjadi Soekarnois, itu menjadi pertanyaan publik, apakah benar seperti itu? Apakah cukup dengan gaya berpakaian seorang Prabowo yang sama dengan Soekarno? Saya tidak yakin. Apakah cukup dengan hanya membangun patung Soekarno di mana-mana? Pak Prabowo sudah dianggap sebagai pengagum atau pelaksana ideologi seorang Soekarno? Saya tidak yakin. Karena pada prinsipnya menurut saya pilihan Pak Prabowo untuk maju ke Pilpres itu bukan pilihan strategis. Dan Pak Prabowo bukan sosok yang strategis. Karena menurut saya konsep sosok seorang Prabowo itu old school. Tidak sesuai dengan kekinian. Pak Prabowo tidak terlalu paham tentang strategi pertahanan yang seharusnya. Strategi pertahanan di mata saya yang selalu dilakukan oleh Pak Prabowo masih strategi pertahanan lama. Sekarang ini yang mengemuka adalah strategi pertahanan menghadapi kekinian. Situasi geopolitik secara internasional maupun secara regional. Tidak lagi kita harus berbicara penyediaan alutsista yang terlalu mengikuti konsep pertahanan pulau besar. Yang diperkuat seharusnya adalah Angkatan Laut, Angkatan Udara untuk menguasai dan melindungi NKRI sebelum musuh masuk ke Indonesia. Berikutnya adalah strategi pertahanan dengan mengandalkan bioscience. Apakah dikembangkan di era Pak Prabowo sekarang? Tidak juga. Saya belum melihat pengembangan strategi pertahanan yang berbasis bioscience dikembangkan oleh seorang Prabowo Subianto. Sama juga dengan cyber war, itu adalah perang yang terjadi sekarang. Apakah sudah dikembangkan oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan? Belum juga. Kemarin beliau getol membangun komponen cadangan atau Komcat. Manfaatnya apa sekarang? Untuk apa? Dana yang sekian triliun untuk membangun Komcat yang kita sekarang tidak tahu lagi kemana sekian ribu orang yang sudah dididik dan manfaatnya apa buat negara ini. Ini debat yang selalu bisa dikemukakan di ruang publik. Dan saya tidak melihat Pak Prabowo mempunyai passion di dunia digital. Ekonomi digital, ekonomi kreatif yang berbasis dengan IT sangat tidak dikuasai oleh Pak Prabowo. Padahal ke depan menurut saya ekonomi yang berbasis digital adalah menjadi tulang punggung bagi pengembangan ekonomi nasional kita. Bandingkan dengan seorang Ganjar Pranowo yang sangat menguasai dan mempunyai passion yang tinggi terhadap pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital. Jadi saya melihat
di sini perbandingan Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo yang dikemukakan oleh Budiman Sujatmiko ini menurut saya sangat tidak objektif. Akhirnya saya berpikir tidak mungkin kalau seorang Budiman Sujatmiko mempunyai pertimbangan ideologis dalam mendukung Prabowo Subianto. Yang paling mendekati ke arah akal sehat kita adalah pertimbangan pragmatis, entah itu apa. Meskipun Pak Budiman Sujatmiko sudah berkali-kali dengan memainkan kalimat kata tidak menginginkan apa-apa, tapi logika kita sebagai masyarakat melihat bahwa pendekatan ideologis kayaknya tidak mungkin. Ideologi seorang Budiman Sujatmiko konon katanya sangat mengagumi Soekarno, dan itu sebetulnya cocok di PDIP. Sekarang malah ke Pak Prabowo yang menurut saya jauh dari ideologi seorang Soekarno. Jadi pendekatan apa lagi selain pendekatan pragmatis? Saya kurang tahu pendekatan pragmatisnya seperti apa. Yang tahu hanya Pak Prabowo, timnya Pak Prabowo dan Budiman Sujatmiko sendiri. Jadi sangat tidak fair kalau kemudian Budiman Sujatmiko mengatakan pilihan PDI Perjuangan terhadap Ganjar Pranowo itu keliru. Karena menurut saya Indonesia masih membutuhkan sosok populis yang mempunyai pemikiran strategis, dan itu ada di sosok seorang Ganjar Pranowo. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.